Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok Matahari yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri dengan NIM 2020 31216 atas nama Bagus Langlang Bawono, dan teman saya yang kedua yaitu 2020 31246 atas nama Duan Panjaitan. Baik, dalam pertemuan kali ini kami akan menjelaskan yaitu sebuah soal. Baik, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung ke soalnya. Baik, di sini ada Hamming code. Nah, di sini diketahui data sebesar 4 bit 0101 yang dimana 4 adalah 2 pangkat 2, yang kemudian 2 pangkat 2 tadi ditambahkan 1 sama dengan 3. Di sini ada 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, 4 itu diambil dari 4 bit dan 3 dari pangkat 2 yang ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini berarti ada 7 bit yang akan diisi. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka bit ke 124 dikosongkan terlebih dahulu. Pada bit selain 124 dimasukkan data yaitu 0101. Kemudian dinyatakan bagian yang kosong dengan P1, P2, dan P4. Next. Selanjutnya mencari bit ke 1. Nah, di sini kan diwakili oleh P1 itu penjumlahan P3, P5, dan juga P7. Yang dimana angkanya 0 ditambah 1, ditambah 1 yaitu menghasilkan genap. Dan genap diwakili oleh angka 0. Selanjutnya mencari bit kedua atau P2. P2 di sini menjumlahkan P3, P6, dan juga P7. Yang dimana angkanya 0 ditambah 0 ditambah 1 yang menghasilkan ganjil. Dan ganjil diwakilkan oleh angka 1. Kemudian mencari bit keempat atau P4. Di sini menjumlahkan P5, P6, dan juga P7 yang diwakili oleh angka 1 ditambah 0 ditambah 1 menghasilkan 0 yaitu genap. Lalu selanjutnya next. Oke, terus di sini selanjutnya karena ada soal diketahui bit ketiga mengalami kesalahan, maka pada bit ketiga diubah nilainya. Oke, yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, itulah memperbaiki kesalahan Hamming code. Lalu selanjutnya. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita sudah mendapat nilai P1, P2, dan juga P4. Yang dimana P1 itu mendapat nilai 0, P2 mendapat nilai 1, dan P4 itu 0. Nah, perbandingan hasil P, kita lihat nilai P yang pertama yaitu P1 sama dengan 0, P2 itu 1, dan P3 itu 0. Lalu nilai P setelah perbaikan yaitu P1 sama dengan 1, P2 itu 0, dan P3 itu 0. Nah, di sini kesalahannya ada pada P1 dan P2. Selanjutnya, soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, pada Saudara Duan Panjaitan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Bagus Langlang Bawono. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian two-dimensional parity check. Jadi pada instruksi yang diberikan kan kita disuruh membuat nama atau karakter kita, lalu kita akan mengambil 8 karakter dari nama kita tersebut. Jadi di sini nama saya Duan Panjaitan, jadi kemudian saya mengambil 8 karakter, yang mana 8 karakter itu Doan underscore Va. Jadi kan underscore itu dipakai juga, alias itu adalah karakter juga. Jadi misalkan ada beberapa bit ya, byte maksudnya byte. Jadi di sini 1 byte itu ada 8 bit. Ya ini sudah saya berikan keterangannya. Ya seperti kita lihat ada DOAND underscore PA. Jadi kita lanjut. Jadi konsep untuk mendeteksi kesalahan error detection bitstream pada penerima. Jadi two-dimensional parity check. Jadi ini misalkan data awal maksudnya data yang dikirim ya. Nah bisa kita lihat ini adalah byte-byte yang tadi dari nama saya tersebut. Jadi ini adalah DOAND underscore VA ya, underscore PA. Jadi bisa kita lihat di sini, jadi konsep pengerjaan dari two-dimensional parity check ini sebelum kita masuk ke two-dimensionalnya, jadi kita harus mengetahui apa itu dulu parity check. Jadi parity check itu adalah bit atau byte
yang di streamnya itu bernilai 1. Jadi di fokus utama di parity check ini adalah bit atau biner angka 1 ini ya. Bisa kita lihat di sini angka 1 ini. Kemudian jadi di sini ada tabel ya, tabel baris dan kolom, yang mana setiap tabel ini diisi oleh bit-bit ya atau karakter-karakter yang sudah dijelaskan saya tadi. Jadi misalkan di sini kita masukkan data yang pertama ini ya, data yang pertama ini atau karakter yang pertama ini yang terdiri dari 8 bit 10110110001, kemudian 1100011. Jadi biar mempersingkat saja bisa dilihat ya teman-teman dan juga Bapak. Jadi karena di parity check itu ada 2 jenis ya, yaitu ada event parity, kemudian ada ODD parity. Jadi kalau event parity itu, jadi angka yang dilihat adalah angka 1 yang berjumlah nilainya genap. Jadi misalkan di sini, jadi saya tulis sebentar. Jadi misalkan di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Berarti kalau event parity kita harus menambahkan, misalkan dia ada 5 angka 1 dari 8 bit ya, maka kita harus menambahkan 1, kita harus membuat dia harus genap. Jadi kalau ODD parity itu kebalikan dari event parity. Jadi kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka dia sudah event parity ya, sudah event parity, tidak perlu menambahkan angka di belakangnya. Jadi karena di sini ini menggunakan konsep event parity, jadi bisa kita lihat, jadi setiap karakter ini, setiap ya yang terdiri 8 bit ini harus memenuhi syarat dari event parity tersebut. Jadi kalau misalkan pada karakter pertama, jadi kita hitung angka satunya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena ini ganjil, maka kita harus menambahkan 1, biar genap. Kan kita menggunakan konsep event parity. Kemudian juga kita lihat pada baris yang kedua, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5, maka kita tambahkan 1, karena dia bernilai ganjil angka satunya. Kemudian baris ketiga ada 5 juga, kemudian baris keempat ada 4 ya, baris keempat ada 4, maka dia tidak ditambahkan nilai angka 1, 0 saja, karena dia sudah bernilai genap. Dan begitu sampai seterusnya, bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah parity pada kolom ya, setelah ini adalah parity pada kolom, ini adalah parity pada baris ya. Jadi bit yang diterima atau receiver ya, receivernya ini bisa kita lihat di bawah ini. Setiap karakter ini, maka dia kalau misalkan dia tidak event parity, maka dia akan ditambahkan 1 ya teman-teman. Seperti ini kan ditambahkan 1 dari sini, maksudnya dari sini, dari parity kolomnya. Jadi bisa kita lihat di sini sampai pada karakter yang terakhir atau karakter yang ke-8. Kemudian di sini ada kursor mana sih? Oh ini. Pada kita lihat, kalau misalkan kita lihat di sini, ini diambil dari parity barisnya ya teman-teman, parity barisnya. Dan ini adalah parity baris dan kolom. Makanya saya ubah warnanya adalah warna biru tua biar agak jelas gitu. Kemudian kalau misalkan kita melihat pada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 2 dimensi parity check itu ya biasa seperti signal bit error, kemudian ada burst error. Jadi kalau kita next slide, bisa kita lihat di sini, berarti kalau misalkan dia single bit error, maka dia terjadi ada kesalahan 1 ya, 1. Jadi bisa kita lihat ini kan pada karakter yang kelima atau P5 ya. Bisa kita lihat di sini, P5 ada di sini, kan di sini 100 100, masuk sourcing, saya ulangi, 100 1010. Jadi di sini ada terjadi kesalahan 100, kan di sini seharusnya angka 0 bukan 1. Jadi itu yang disebut dengan single error, single bit error ya. Jadi maka di sini kita buat ini akan yang diterima oleh
sebuah nanti data ya. Jadi ini kesalahannya. Kemudian kalau pada burst error, ya bisa kita lihat di sini pada burst error itu kan kalau kita lihat burst error itu adalah jumlah bit ya, bukan jumlah bit, ada beberapa bit yang melebihi satu kesalahan errornya ya. Pada karakter yang pertama atau bit maksudnya pada byte yang ke 5 dan ke 6. Di sini bisa kita lihat ada 3 bit terjadi kesalahan ya. Terjadi kesalahan di sini, maka itu yang disebut dengan burst errornya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini adalah error yang terjadi pada bit yang ke 5 dan ke 6. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada terjadi beberapa error. Kemudian selanjutnya, baiklah, akan dilanjutkan oleh saudara kami, teman kami, yaitu Bagus Lanang Bawono. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dewan Panjaitan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan CRC. Di sini saya sudah memiliki soal, yaitu buat data dengan mengambil 8 karakter dari nama dan akan dikirim menggunakan teknik komunikasi data digital pada layar data link. Baik, di sini saya sudah memiliki 8 karakter nama, yaitu nama saya sendiri, yaitu Bagus LLB dengan 8 karakter. Nah, lalu kita binarkan nama itu menjadi bilangan biner. Nah, di sini sudah terdapat bilangan binder dari nama tersebut, yaitu yang pertama ada 01000010, itu untuk huruf B, dan yang kedua ada 01100001, itu untuk huruf A, dan berikutnya ada huruf G, yaitu 01100111. Baik, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa lihat teman-teman sekalian, di sini terdapat huruf U, S, dan seterusnya sampai B. Lalu selanjutnya, nah, lalu di sini saya akan melakukan error detection dan correction. Nah, di sini pada karakter yang pertama saya mengambil karakter B, yaitu awalan nama saya, yaitu berhuruf B. Di sini terdapat single bit error. Nah, di sini di pengirim terdapat biner, yaitu ada 01000010 dengan penerimanya yaitu 01000100. Nah, di sini terdapat perbedaan pada bilangan biner pengirim dengan penerima, yaitu pada bilangan biner yang 0 dan 1. Lalu selanjutnya pada karakter kedua, di sini saya mengambil karakter U dari nama saya. Nah, di sini terdapat burst error. Pengirim di sini ada kode binernya yaitu sama dengan 01110101, lalu penerimanya juga sama. Ada kode binernya yaitu sini ada 01001001. Nah, di burst error ini terdapat 4 perbedaan pada bilangan biner di pengirim dan penerimanya, yaitu di bilangan yang di pengirim ada 1101 dan penerimanya ada di 0010. Baik, selanjutnya. Baik, demikian presentasi atau penjelasan soal dari kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.